Yang datang bukan kami, tapi orang yang seperti biasa akan ngomporin pemerintah Iya, untuk ini. membenci dakwah salaf. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi kali ini saya akan menampilkan video yaitu tentang terkait video yang kemarin Ustadz Riyad Bajre hafizahullah taala. Jadi beliau ini diundang oleh pejabat negara untuk memberikan nasihat. Lalu kemudian ada sebagian kaum muslimin yang hobinya itu mencela Ustadz Riyad, yaitu mengatakan penjilat penguasa, lalu kemudian menghadiri acara kemungkaran, di situ ada ikhtilat, ada acara musiknya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi untuk kali ini, Ustadz Riyad akan menjelaskan bagaimana beliau ini asal mulanya diundang oleh pejabat negara untuk memberi nasihat kepada pemerintah. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Riyad Bajre LC Hafidhullah Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. kejadian kemarin itu, Hmm. yang toh bukan sesuatu yang disepakati bahwa ini hal yang sifatnya haram atau pelanggaran manhajkah atau usul. Keberadaan kami memenuhi undangan dari Wulatul Amr untuk menyampaikan nasihat. Nah ya, untuk menyampaikan nasihat di acara kemenangan Capres. Mutarasyah. Apa? Capres. Calon presiden. Dan di situ hadir menteri-menteri yang existing, yang memang masih Wulatul Amr, yang punya hak untuk didengar dan ditaati, didoakan kebaikan, dicintai, disampaikan nasihat sebisa mungkin dan lain-lain. Ini para ahli bid'ah menemukan dari hal tersebut map'an, celaan ya. Dibilang si Bajri menghadiri acara kemungkaran, ada dangdut dan joget-joget. Ada ikhtilat di sana katanya. Gue bilang, lu kenapa tiba-tiba bertakwa kepada Allah lu? Masya Allah. Lu berontak nyela penguasa nih, mendingan gue hadir ke acara yang di situ terdapat kemungkaran demi maslahat besar yang kita tuju, yaitu menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, gambaran dakwah ini dengan baik kepada pemerintah. Atau apa yang mereka lakukan memang celah-celah pemerintah, menyuruhkan manusia untuk doakan keburukan kepada pemerintah. Iya, betul. Mendukung para demonstran. Nah, ini nih. Diam dari kebid'ahan dan kesyubhatan dan lain-lain. Atau mengkafirkan negara Islam, bilang Indonesia bukan negara Islam. Dia mau bilang negara kafir itu. Mau bilang apa lagi? Kalau nggak negara Islam, negara apa? Ente mau bilang ada manzilah bainal manzilatin. Mu'tazilah lo kena. Mu'tazilah ya. Ayo lo, tahu manzilah bainal manzilatin? Ini Mu'tazilah. Kalau orang katanya berlaku dosa besar, kata Khawarij kan kafir. Kafir ya kalau Khawarij. Mu'tazilah nih, makhanif al-Khawarij, kata Ibnu Taimiyah. Khawarij banci. Khawarij setengah matang, bro. Setengah matang. Oke, jarinya begini. Oke? Khawarij setengah matang. Kata Khawarij, Muslim berlaku dosa besar, kafir. Iya, betul. Ahlus Sunnah bilang, Muslim, tapi terjadi padanya. Dosa turun keimanannya. Tapi apakah keluar dari keislaman? Enggak ya. Mu'tazilah mau nengahin. Muslim berlaku dosa besar, kafir enggak? Oh enggak. Dia Muslim enggak? Enggak juga. Loh, terus apa? Manzilah bainal manzilah. Satu posisi di antara dua posisi. Itu usulnya Mu'tazilah di antaranya. Manzilah bainal manzilah. Sekarang lo nggak mau bilang di negeri Islam, lo mau bilang negeri apa? Iya. Negeri apa? Negeri enggak juga, negeri abu-abu katanya. Itu dia Khawarij. Khawarij banci. Khawarij banci. Mu'tazilah. Itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang ada pertimbangannya, ada wajah maslahatnya dan lain-lain. Demi maslahat yang jauh lebih, kami dihadapkan kepada dua pilihan. Ada madarat, kami menghadiri acara terjadi maksiat dan terjadi kemungkaran di situ. Madarat gak? Tapi ada madarat yang lebih besar. Yang datang bukan kami, tapi orang yang seperti biasa akan ngomporin pemerintah untuk membenci dakwah salaf. Seperti
Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ustadz Riyad Bajri ya teman-teman ya. Jika Ustadz Riyad Bajri ini tidak memenuhi undangan dari pejabat negara, menteri-menteri Indonesia ini ya, tentu nanti yang akan diundang itu adalah siapa tahu? Kalau enggak Islah Barawi, ya Gus Miftah ya teman-teman ya. Nah, mereka ini ya, saya langsung saja ya teman-teman ya, mereka berdua ini kan musuhi dakwah salafi ya. Dakwah yang dituduh sebagai teroris, dakwah yang dituduh sebagai pemecah belah, dakwah yang dituduh sebagai mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Nah, inilah ya mudorotnya jika Ustadz Riyad Bajri itu tidak menghadiri undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, pejabat negara. Tentu yang datang kita sudah tahu kan, yang datang pasti orang ataupun ustadz yang membenci dakwah salafi. Dan ini memang betul apa yang diucapkan oleh Ustadz Riyad ya. Jadi Ustadz Riyad ini walaupun di situ terjadi mudorot ya, namun ada mudorot yang lebih besar. Kalau Ustadz Riyad tidak datang memenuhi undangan, yang datang adalah ustadz-ustadz yang membenci dakwah salaf. Nah, maka dari itu Ustadz Riyad datang situ untuk menasihati pemerintah ataupun untuk menasihati para menteri. Nah, oke teman-teman, kita lanjut videonya ya. Biasa. Gue pilih yang mana? No, pilihan yang ada di depan gue. Iya. Kita tolak nih undangan. Yang datang? Akhirnya yang datang siapa? Ya, Islah Barawi. Yakin orang yang akan memberikan informasi kepada pemerintah dengan baik bahwa dakwah ini dakwah yang baik dan kooperatif buat negara. Iya. Yakin? Yang kayak gitu yang bakalan datang? Nggak akan. Mana madorot yang lebih besar? Iya, betul apa yang dikatakan. Nah, bermainlah di sini para kaum yang terjauhkan dari sunnah. Sebagian kaum memang pada dasarnya BSH. Barisan sakit hati. Barisan sakit hati. Yang udah banting manhaj, ikutan pemilu kampanye sampai menunggangi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul SAW buat pemilu. Taunya jagoan kalah juga, mampus. Mamam. Sakit hati nggak? Lihat gue di situ bareng yang menang, pedas nggak? Pedas bener. Dari ormas-ormas yang anak-anaknya ikhwan doh, muslimin dan lain-lain. Lo yang nggak terima tuh itu hakikatnya. Jadi kalau bulan depan, minggu depan, tahun depan, diundang lagi ke situ. Datang. Kita untuk menyampaikan dan melakukan, anak akan lakukan lagi, insya Allah. Nah, akan datang lagi. Bismillah. Bismillah. Kenapa anda lakukan lagi? Biar puas aja, biar dia sebel. Karena demi Allah, membuat sebel dan greget para ahli bid'ah adalah ibadah buat kami. Wallah. Jadi duri di kerongkongan ahli bid'ah itu kebanggaan buat kita. Itu honor buat kita. Mereka menggunjing, mencaci, memaki, tafadhal, jazakumullah khairan, kebenaran. Dosa gue banyak bener. Bantuin gue deh. Kerokin. Oh iya. Jadi ini. Kok bisa kita menyalahkan sesuatu pada kita padahal yang jauh lebih buruk ada pada mereka? Dituduhkan kita ikutan pesta demokrasi. Lu kampanye pemilu, Bahlul. Ini gue udah kelar pemilu. Iya. Udah kelar pemilu, ya gak? Jangankan menang lewat suara, mau menang kudeta berdarah lagi. Kita ngedukung Ahlus Sunnah mah. Mau menangnya kudeta, jangankan perebutan suara atau perebutan suara curang. Katakan. Wallahu a'lam. Iya. Iya gak? Tapi jangankan mau kudeta berdarah lagi. Kalau udah menang. Nggak ada urusan, kan kita udah bilang. Kita ini kaum yang lebih loyal kepada para penguasa daripada tim sesnya. Tim sesnya ini ngedukung dia, maslahat. Kita senantiasa ngedukung penguasa, akidah. Iya benar, akidah ya. Kita Ahlus Sunnah. Tim ses ngejaga dan solid kepada penguasa. Kenapa? Maslahat politis. Kita ngejaga penguasa dan mendengar mentaati penguasa, doakan kebaikan. Akidah, sikap akidah, bukan sikap politik. Iya benar. Nah teman-teman yang melakukan Allah SWT, jadi itulah ya kenapa alasan beliau ini ya itu diundang dan menghadiri undangan yaitu dari pejabat negara ataupun menteri. Nah teman-teman, jadi jika Ustadz Riyad Bajri tidak menghadiri undangan yaitu dari pejabat negara, tentu nanti yang mengisi nasihat siapa coba kalau bukan ustadz-ustadz yang membenci dakwah salaf. Kita sudah tahu kan bagaimana ya
Orang-orang ini itu mendekati penguasa itu karena apa? Karena ada kepentingan, ya. Dan justru mereka adalah penjilat penguasa, bukan ustadz-ustadz yang dituduh sebagai ya apa namanya itu ustadz salafi wahabi. Enggak, ustadz salafi ya yang menasihati pemerintah itu berdasarkan qala Allah qala Rasul, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan menjilat penguasa, bukan meminta misal meminta jabatan, enggak. Karena Allah menasihati yaitu para pejabat negara. Nah, saya juga mendukung Ustadz Riyad Bajri ini jika nanti diundang lagi oleh menteri ataupun pejabat negara ataupun diundang oleh pemerintah, maka datang. Karena masalahnya lebih besar, yaitu apa? Yaitu bisa menasihati kepada pemerintah. Nah, itu lebih baik ya teman-teman ya. Kalau tidak menghadiri undangan, nanti malah dituduh, wah ini Ustadz yang keras, Ustadz yang tidak mau memenuhi undangan. Namun apa yang disampaikan yang kemarin video kemarin itu ya yang saya upload ya, itu bagus penyampaiannya. Sungguh bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi menasihati pemerintah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi pemimpin yang jujur. Nah, memang ya kerjaannya orang-orang yang membenci dakwah salafi seperti itu ya. Mereka ini mencela, mereka ini mengatakan bahwasanya Ustadz Riyad ini adalah penjilat penguasa. Tidak mengapa kalau mereka ini kan hanya sebatas tenggorokan ya teman-teman ya. Ya memang apa yang dikatakan oleh Ustadz Riyad Bajri ya, yaitu membuat duri di tenggorokannya ahlul bid'ah itu adalah ibadah ya. Karena apa? Karena celaan ahlul bid'ah kepada Ustadz Riyad Bajri ya, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.